menyelesaikan di bab 3, Bapak sekalian. Kita coba ya di bab 3. Perencanaan mutu dan kinerja perbaikan mutu dan kinerja perbaikan mutu berkesinambungan. Koreksi, tindakan korektif dan preventif. Tadi sudah saya jelaskan semua ya, bagaimana korektif, bagaimana preventif. Tadi sudah ya. Nah, 312 ini sama dengan di 316. Sama enggak? Ya, ini yang korektif preventif di 316. Betul enggak? 316 koreksi, ya tindakan korektif dan preventif. Betul ya? Ya. Nah, di sini tolong panjenengan melakukan perencanaan ini termasuk perencanaan tidak terjadi tapi harus koreksi, harus prevensi. Itu ya maksudnya. 313 peran puskesmas, peran pimpinan dan seluruh karyawan ikut meningkatkan kinerja puskesmas. Masuk di mana? Masuk di mana? Masuk di ya. Oke. Kemudian 314 audit internal. Materi kemarin kan sudah satu blok sendiri. Ada empat format, mulai dari perencanaan, kemudian bagaimana melakukan audit dan sampai selesai. Ya, besok coba maju kayak materi ini sudah diberikan waktu 2 hari kemarin, sehingga teman-teman di sini tidak perlu saya jelaskan satu-satu lagi, sudah satu item sendiri. Ya. Masih ingat ya, audit internal ya? Halo, masih ingat ya? Format-formatnya masih ada apa? Masih. Besok kita paparan, ya? Siapa tadi yang kenal audit internal? Mana? Cukup sepi, ya. Siap ya Pak ya? Insya Allah. Kemudian rapat tinjauan kita untuk audit internal, Bapak Ibu sekalian. Pengertian pandangan audit internal itu dilaksanakan setahun berapa? Berapa? Minimal 2 kali. Beruntung. Minimal 2 dalam satu tahun. Dalam satu audit itu minimal 2 kali betul. Karena setelah audit saat ini diperbaiki besok audit lagi, tetapi tidak cuma satu lagi setiap bulannya. Nah, ya tergantung nanti yang mau diaudit berapa kemampuannya. Makanya 1 tahun dibuat perencanaan secara terstruktur, admin apa saja, ya di balik apa namanya 3H1. Gitu, mana yang diaudit dulu? KM, mana yang diaudit dulu? Kapol. Udah, supaya tidak ada apa-apa. Tetapi bukan berarti satu. Tahu ya? Tapi dalam aktivitas yang 4 bulan panjang dengan implementasi minimal satu di admin, satu di KM, satu di. Tetapi kan tidak terus berhenti di situ, gitu. Paham ya? Jadi di waktu panjenengan melakukan perencanaan, ya perencanaan 1 tahun. Oke, paham ya? Dan waktu perencanaan jangan audit itu di bulan ini semua, nggak perlu nanti. Gitu ya? Paham ya? Dengan script audit ini tanggal sekian, audit ini tanggal sekian. Iya, berapa bulan setelah itu? Iya betul. Itu satu item. Gitu ya, paham ya? 2 kali minimal dalam 1. Sambung, udah ya? Praktek tujuan manajemen, nah ini kilo berapa? 2 kali setelah audit internal, karena salah satu input adalah audit
Bapak juga ada materi juga kan? Ada, ATM tadi juga ada ya? Hasil ATM tadi belum ada nggak? Ya, disampaikan. Pemberdayaan pengguna. Pemberdayaan pengguna ini tolong dalam rangka peningkatan mutu. Kalau yang di depan tadi dalam rangka apa? Pelayanan. Kalau ini dalam rangka peningkatan. Jadi jangan dengan contohnya yang di depan dengan yang ini. Ngerti ya? Paham ya? Kaji banding kinerja antar puskesmas. Kemarin sudah saya jelaskan ya bagaimana kaji banding ini. Tidak harus datang ke tempat yang jauh-jauh berbondong-bondong, tidak usah. Mana yang puskesmas itu bulannya apa ya di situ pandangan melakukan kaji banding. Ini Bapak. Nah ini kan membantu apa ini dan budaya kultural, ya itu yang kaitannya dengan tadi ketokohan. Oke, saya masuk di instrumen. Cepat nggak bisa? 31. Masuk ya. Tapi di sini nanti dibaca dulu ya, jangan sampai tidak dibaca mungkin. 31 standar kriteria pokok PKM. Pimpinan puskesmas menetapkan penanggung jawab manajemen mutu. SK penanggung jawab manajemen mutu. Benar toh? Buat SK. Ada kejelasan tugas, wewenang dan tanggung jawab penanggung jawab manajemen. Ini tugas siapa? Wewenang apa? Tanggung jawabnya jelas. SK. Ya, wewenangnya harus diberikan. Ini biasanya wewenangnya tidak orang. Tugas dan tanggung jawab wewenangnya ditulis. 3. Ada pedoman peningkatan mutu. Nah ini besok paparan. Ya, kita lihat. Ya, atau manual mutu. Ada pedoman peningkatan mutu dan kinerja disusun bersama oleh penanggung jawab manajemen mutu dan kepala pengelola dan penanggung jawab dari puskesmas. Besok paparannya manual mutu. Ya. B. Kebijakan mutu dan tata nilai disusun bersama dan dituangkan dalam pedoman atau manual mutu. Di dalam manual mutu ada kebijakan dan tata nilai. Ya, besok lihat. Pimpinan puskesmas, penanggung jawab puskesmas dan pelaksana kegiatan berkomitmen untuk meningkatkan mutu dan kinerja secara konsisten dan berkesinambungan. Nah, lihat bukti komitmen, bukti foto dan lain sebagainya. Kalau ini boleh foto, tapi komitmennya harus tertulis. Untuk komitmennya peningkatan itu ya, jangan komitmen akreditasi. Ini salah kaprah ya. Yang di sini komitmennya adalah peningkatan mutu. Iya, bukan komitmen akreditasi. Nek komitmen akreditasi adalah akreditasi dengan tapi kalau peningkatan mutu terus. Akreditasi itu hanya alat untuk mengukur apakah puskesmas bermutu atau tidak. Sehingga titik poinnya adalah mutu. Gitu ya. Jadi sama kampanye di sini. Makanya yang ditonjolkan sekarang ini adalah ketua akreditasi. Ya. Yang harus ditonjolkan adalah ketua mutu. Ketua akreditasi boleh sih mengangkat ketua akreditasi. Tapi yang ditonjolkan harus ketua mutu. Karena ini faktor terus. Faktornya terus. Oke? 231 pimpinan menanggung mutu penanggung jawabnya puskesmas dan seterusnya bertanggung jawab kinerja yang berkesinambungan dan seterusnya. Ada
rencana kegiatan perbaikan mutu dan kinerja. Perencanaan itu jadi yang selain itu, ya. Ingat ya, selain orang, ingat ya, brosnya untuk rencana perbaikan mutu dan kinerja puskesmas. Rencana tahunan perbaikan mutu apa saja. Termasuk tadi untuk input peningkatan SDM dari sekian ke sekian, peningkatan sarkas dari sekian ke sekian, itu kalau diproses peningkatan CL ya, complaint rate dari sekian persen ke sekian. Kemudian output meningkatkan indikator kinerja. Termasuk juga tetapkan indikatornya dulu. Lihat ya, yang kuning-kuning. Sudah dikasihkan promosi mana ini sampai terakhir. Tetapkan indikator, kumpulkan data, analisis. Ini program mesti belum dibuka slide-nya. Ini sudah diberikan dalam brosur tahun 2 hari kemarin. Sudah. Audit internal, program ini jadi satu dengan audit internal. Ya betul. Jadi di audit sebelum audit internal biasanya kita melakukan program itu audit RPM itu satu kesatuan. Audit internal sudah tahu materi audit internal sudah tahu. Ini satu kesatuan. Jadi kita kalau bilang audit internal itu mulai program itu audit internal dan RPM. Untuk RPM materinya ini lupa lagi nggak kita. Ingatnya, ini satu kesatuan dengan audit internal. Sebelum masuk di audit internal, mesti program itu disinggung, kemudian audit baru RPM itu satu paket. Lalu yang memberikan. Lumayan. Nanti dia lagi ya. Jadi sebenarnya kan sudah jadi SOP kalau bisa ambil dari sini. SOP RPM bisa ambil dari sini. Inputnya apa, outputnya apa, sini. Belum dibuka berarti keluar mobilnya. Ada karena kalau kita ngasih audit itu pertama yang kita kasihkan adalah program. Setelah program untuk audit itu 3 sampai di lapan bulannya. Kemudian juga judul dengan cara namanya
Di atas tulis rapat tinjauan manajemen, kemudian itu RPM rapat tinjauan manajemen, kemudian yang tadi program itu dia akan keluar. Oke, nanti dibuka lagi ya. Inilah akibatnya kalau kita pertemuan dalam tempat yang takut ya. Beda. Nah, kita 4 hari tapi berturut-turut lebih efektif. Lebih efektif. Ternyata lupa yang kemarin. Oke, kita masuk di sini lagi. Kegiatan perbaikan buku dan kinerja benar dapat sesuai dengan rencana kegiatan. Jadi tadi program itu dilaksanakan enggak? Intinya di sana. Kalau pandangan belum bisa melakukan program itu ya, nanti bagaimana menyusun program itu tadi itu template-nya yang warna kuning tinggal isi. Tinggal nambah-nambah itu garis besarnya sudah kita tuntut gitu loh, sudah dituntut oleh apa namanya yang membuat. Nah, ini pertemuan tujuan manajemen kan SOP pertemuan. Nah, tapi kan langkah-langkahnya tadi kan ada. Nah, itu kan sebagai SOP di RPM tadi. Ngerti? Terus rekomendasi hasil pertemuan. Nah, kan terakhir itu ada rekomendasi kalau sudah RPM dibahas apa namanya hasilnya salah satunya adalah rekomendasi terakhir apa yang diperbaiki. Oke, nanti kita selesai bukakan lagi. Ya. 313 pimpinan pusat dan jawaban pusat dan pelaksana kegiatan bertanggung jawab memperbaiki ya. Tapi maksud gimana? Pimpinan pusat dan jawaban dan pelaksana kegiatan memahami tugas dan kewajiban untuk meningkatkan mutu dan kinerja. Maksud gimana? Masukkan gimana? Tupoksi ya. Masukkan tupoksi. Tapi setelah menyusun program itu harus disosialisasikan. Program yang mulai nanti harus disosialisasikan. Tiap tahun itu berarti pihak-pihak terkait dalam pelayanan dalam dan berbeda. Pihak-pihak terkait terlibat dan berperan aktif dalam peningkatan mutu dan kinerja puskesmas. Ini peran lintas sektor. Nah, peran lintas sektor ini untuk ini berkali-kali ide-ide yang disampaikan oleh pihak-pihak terkait untuk meningkatkan mutu dan ide-ide mereka untuk meningkatkan mutu harus ada bukti identifikasi dari masukan atau ide dari masing-masing harus dilakukan verifikasi. Paham ya sampai di sini? Oke. 314. Upaya perbaikan itu dan kinerja perlu dievaluasi. Apakah pencapaian sasaran dan seterusnya? Jika ada permasalahan ditemukan dalam audit internal tetapi tidak dapat diselesaikan di oleh pimpinan dan seterusnya, permasalahan tersebut dapat dirujuk ke dinas kesehatan. Jadi waktu audit internal pada RPM, kalau memang belum bisa menyelesaikan, buat SOP rujukan masalah. Jadi kalau belum bisa menyelesaikan, jangan dipendam sendiri, rujuk ke dinas kesehatan. Tidak ditanggapi terus. Kalau duit, kalau sesuai bersih. Ya sudah, kalau memang tidak ditanggapi, maka ya item ini tidak bisa terpenuhi. Ini yang ketiga, akreditasi. Ya. Data yang bisa dikumpulkan yang bisa digunakan untuk peningkatan kinerja puskesmas. Ini saya kira ada di atas ya. Dilakukan audit internal secara periodik terhadap upaya perbaikan dan kinerja dan upaya pencapaian sasaran dari indikator mutu dan kinerja. Indikator mutu dan kinerja.
yang tadi bilangin orang tadi. Nanti sebentar saya buka lagi. Oke ya, ada laporan balik secara sekitar ya. Terus ternyata lali yang tadi tidak lanjut ini apa namanya sampai PR dan RTL ya. Adanya upaya pemberdayaan pengguna. Ini ide dari pengguna tambahan ya. Ada mekanisme untuk mendapatkan asupan. Ini boleh ya. Ini melalui kotak saran berat dan sebagainya. Bagaimana menjadi asupan. Verifikasi. Dilakukan survei atau masukan buat forum pemberdayaan. Ya. Ini sebenarnya sudah dilakukan. Ya, tidak masalah. Yang penting di sini dibuat bintang format waktu mau melakukan pelaporan. Sebenarnya itu di kerangka acuan program harus ada. Jadi kerangka acuan program itu sampai format laporannya dibuat. Kerangka acuan program. Oke. Formatnya seperti apa laporannya kepada siapa, kapan dilaporkan itu diatur semua di kerangka acuan program. Karena dia payung dari kerangka acuan. Sehingga saya tahu mau ngapain itu situ sudah ada semua. Belakang halo belakang. Terus ya, asupan dan hasil survei maupun forum pemberdayaan masyarakat dianalisis dan ditindaklanjuti. Saya misalnya ya 316. Peningkatan kinerja benar dilakukan secara berkesinambungan. Nah, untuk berkesinambungan ini, Bapak Ibu sekalian, mulai dari tetapkan indikator mutunya. Mutu dan kinerja dikumpulkan secara periode untuk menilai peningkatan. Jadi, setelah ditetapkan indikatornya, data dikumpulkan, data dianalisis tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kenapa? Kalau tercapai, tolong itu dipertahankan atau ditingkatkan standarnya. Nah, kalau sudah standar itu 100%, ambil indikator yang lain. Contoh kasus indikator kinerja di admin. Ambil satu indikator mutu di admin. Ambil satu, tetapi yang membuat orang itu bergerak semua. Contoh kasus misalnya laporan. Ini yang pertama semua sendiri. Laporan tepat waktu, akurat, harus sudah masuk pada tanggal 3 bulan berikutnya 100% tidak. Ya kalau berani tidak apa-apa, jangan takut 100, turunkan dulu 80, belum berani. Turunkan lagi 70, oke. Setelah 70 pertahankan, tahun berikutnya tingkatkan jadi 80. Tahun berikutnya tingkatkan jadi 100. Kalau sudah 100, ayo sustainabilitasnya harus dijaga. Setelah ini dijaga, ambil indikator lainnya, gitu Pak. Paham ya? Jadi ini maksudnya gitu, ya. Dikumpulkan secara periodik untuk menilai peningkatan ini. Ya, dari format yang meningkat. Ini peningkatan kerja layanan sebagai akibat adanya upaya peningkatan kinerja pelayanan tersebut sebagai akibat adanya upaya perbaikan mutu dan kinerja dengan adanya indikator mutu yang tadi data akurat akan tidak perbaikan kinerja layanan. Paham di sini ya? Contoh kasus untuk di UKM. Ambil indikator kinerja yang kurang bagus. Contoh misalnya KAA. KAA indikator kinerja kan K1 dan K4. Contoh kasus yang gitu. Ya, K1 K4. Nah, kemudian angka kematian itu. Harusnya K1 bagus, K4 bagus, angka kematiannya harusnya enggak. Kita turunkan harusnya. Tetapi misalnya K1 bagus, K4 bagus. Tapi apakah kematiannya masih tinggi? Ini jadikan indikator mutu. Bagaimana menjadikan indikator mutu? Ambil K1
10 putusan diperiksa. T10 betul nggak? T10 ya. T10 sesuai dengan standar 100%. Selama ini kan K1 sebagai teko, itu ditotal 1. K4 sebagai teko sudah ditotal 4. Tapi sekarang ketika kamu turunnya adalah T10 nya sesuai standar 100%. Berarti tidak bohong mobil DC. Tapi terus meningkat. Yang akibatnya angka kematian itu betul-betul besar. Ini peningkatan kinerja tersebut sebagai akibat adanya perbaikan. Paham ya? Paham ya? Sudah bisa lanjut. Adanya prosedur tindakan korektif tidak tercapai. Prosedur korektifnya gimana? Tadi kita sudah sebutkan. Di mana ada prosedur tindakan korektif hal itu tidak tercapai. Apa preferensinya? Berikutnya. Fotonya begini. Terus hasil-hasil pelayanan produk kegiatan yang tidak sesuai tidak nanti dalam bentuk koreksi, tindakan korektif dan tindakan yang hasilnya begini. 317 ini terakhir. 317 kaji banding. Intinya tolong Bapak Ibu sekalian, kaji banding adalah APK, ya, amati, teliti, modifikasi. Amati, dalam mengamati panjenengan juga melakukan wawancara, tetapi bukan dalam rangka mencontoh dokumen langsung. Ya. Studi banding itu adalah bagaimana. Pertanyaan itu bagaimana, bukan apa mana, ya, tapi bagaimana puskesmas menggalang komitmen, bagaimana puskesmas bisa kompak, bagaimana apa kinerja bisa maksimal dan seterusnya. Pokoknya gali dalam bentuk bagaimana, bukan apa dan mana. Ya, gitu ya. Teliti, setelah ada teliti tersebut, sehingga panjenengan bukan dalam rangka mencontoh, tetapi melakukan modifikasi. Kalau sudah melakukan modifikasi ini sebagai pijakan modifikasi. Yang tercontoh dengan pasti itu betul nggak? Tapi kalau modifikasi, oke di situ apa? Itu ya intinya. Sehingga di sini kepala puskesmas dengan penanggung jawab puskesmas menyusun rencana kaji banding. Perencanaan harus kuat betul. Kemudian di bawahnya kepala puskesmas dengan penanggung jawab upaya puskesmas melaksanakan penyusunan instrumen. Instrumen inilah yang menentukan dengan berhasil atau tidaknya saat melakukan kaji banding. Kemudian kegiatan kaji banding dilakukan sesuai dengan rencana kaji banding. Hasil kaji banding dianalisis, disusun rencana tindak lanjut kaji banding, dilakukan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan evaluasi tindak lanjut. Kemudian revisi alam itu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian panjenengan nantinya tolong. Kalau puskesmas panjenengan nanti sudah terakreditasi, mulai terjadi tujuan kaji banding. Waktu panjenengan di menjadi halo, wes bosan aku tak boleh. Halo, panjenengan dengan tak boleh baik seperti itu dia ngomong itu. Nah, panjenengan dikoordinir tak boleh baik. Sudah siap dengarkan lagi? Siap? Saat panjenengan tapi si orang sama aku, si orang sama aku. Saya tak tahu deh kalau naik gitu deh, ya. Oke, siap. Saat penjelasan dilakukan sebagai tujuan kaji banding, lalu penjelasan jangan diam saja. Waktu penjelasan akan menjadi tujuan kaji banding pasti ada sebenarnya. Setelah
ada surat melakukan pelisik di sana kelebihannya apa? Yang mau datang. Pandangan melakukan yang sebagainya. Jadi pandangan melakukan kewajiban di saat orang datang, bukan pandangan yang datang juga ya. Itu ya. Ngerti ya? Tahu ya maksudnya. Jadi kewajiban itu tidak harus menggunakan uang. Nanti pandangan setelah terakreditasi yakinlah pandangan pasti akan mendapatkan banyak gaji kunjungan. Saat kunjungan jangan memberikan harus sehingga begitu pandangan akan mendapatkan tamu, berusul sama kelebihannya buat perencanaan, buat instrumen. Waktu dia datang, dia tanya selesai sekalian dia bisa minta wawancara dengan itu ya. Sehingga ada kemarin, Bu, kita masuk kewajiban malah kita yang ditanya-tanya, maka dia. Nah, karena nggak tahu ilmunya, kalau itu juga sudah dikasihkan. Nih, itu loh ya. Dan demikian juga, misalnya panjenengan ini mau kewajiban, tidak juga harus datang. Proses di sini. Proses untuk puskesmas mana sih yang bagus untuk program ini? Karena untuk kewajibannya tidak bisa secara umum. Kewajibannya harus program. Puskesmas mana programnya yang paling bagus? Puskesmas misalnya Puskesmas Mati Satu. Program apa yang paling bagus di sana? Unggulannya apa? Dia di situ tempat kewajibannya untuk program tersebut. Karena yakinlah tidak ada manusia yang sempurna. Paham ya? Ini ilmunya kewajiban. Sehingga panjenengan tolong saya kualik nanti tak ukur itu kalau misalnya panjenengan kewajiban yang berbondong-bondong jauh-jauh tapi hasilnya tidak ada. Lancar. Nanti kalau mau lancar itu naik ke 10 Nah, loh ini kok jangan mau kewajiban itu kok pergi. Ya, paham ya? Paham ya? Sudah tahu ya kebutaan kewajiban. Oke, sampai terakhir ini adakah pertanyaan sebelum saya mereview program mutu dan RPM. Apa jangan lupa? Kalau komputeran kayaknya sudah ya. Program itu yang lupa. Ada? Belum? Ada pertanyaan? Halo? Sambung? Pas? Ya, sudah. Kemudian itu di mana? Ya. Jadi untuk itu tidak ada habisnya. Standar yang panjenengan tetapkan saat ini itu tetapkan dulu. Untuk dipenuhi itu sudah apa namanya? Untuk. Tetapi setelah terpenuhi tidak tingkatkan standar panjenengan penuhi lagi, tingkatkan standar panjenengan penuhi lagi. Kalau ini sudah terpenuhi 100% tadi contohnya, sustainable, dijaga jangan sampai turun, ambil indikator yang lain. Sehingga mutu itu adalah spiral yang terus naik dan naik. Saya selalu mengatakan spiral supaya panjenengan tidak terjadi. Kalau tanggal kan udah. Tapi kalau spiral, remove tetapi terus bergerak tetapi naik. Dan tidak ada hentinya. Karena kalau standar itu sudah ditetapkan, tingkatkan standar ditetapkan lagi, tingkatkan ditetapkan terus itu terus. Dan tidak ada hentinya. Karena pekerjaan satu ini terpenuhi ganti yang lain. Pekerjaan ini terpenuhi ganti yang lain. Ini yang saya akan masukkan di program. Apa ya? Nih. Program itu. UKM belum selesai? Belum ya?